Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Nurmala Dewi, NIM 858544288 dari UT Semarang. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang fungsi telinga. Percobaan kepekaan indera pendengar manusia, yaitu dengan tujuan untuk mengetahui kepekaan indera pendengaran seseorang. Adapun alat dan bahannya yaitu ada mangkok dan ada sendok, kemudian kamera. Untuk percobaan pertama kita mulai dari jarak 1 meter. Jarak 1 meter ya. Ya, ya. Oke. Terus telinga kanan. Ayo. Ya. Telinga kiri. Ya. Telinga kanan. Oke, kemudian jarak 3 meter. Ya, 3 meter 1. 2. Ya. Telinga kanan. Ya. Telinga kiri. Telinga kiri berapa tuh? Kemudian jarak 6 meter. 1, 2, 3. Ya. Ayo. Ya. Kemudian telinga kiri. Ya. Kemudian telinga kanan. Ya. Masih terdengar tapi rada. Kemudian jarak 9 meter. 1, 2, 3. Ayo. Ya. Telinga kanan. Nah, telinga kiri. Terus selanjutnya 9 ya. 10, 11, 12. 1, 2, 3. Yo. Ya. Kanan. Kemudian kiri. Ya, ya, untuk selanjutnya adalah saya akan menerangkan bagian-bagian dari telinga. Telinga itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, kemudian telinga tengah, dan telinga dalam. Pada telinga luar berfungsi, telinga luar merupakan bagian telinga yang berguna sebagai penangkap getaran suara. Telinga luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, kelenjar minyak, dan gendang telinga. Oke, bisa dilihat di sini. Ini adalah telinga luar. Ya. Telinga luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, lubang telinga, kemudian kelenjar minyak, dan paling pangkal sini adalah gendang telinga. Ini adalah bagian dari telinga luar. Fungsi dari telinga luar adalah menangkap getaran melalui lubang pendengaran. Akan menggerakkan gendang telinga. Fungsinya adalah menangkap getaran yang akan ditangkap gendang telinga. Nah, di gendang telinga ini nanti akan diteruskan ke telinga tengah. Kemudian, telinga tengah berupa rongga yang berisi udara, terdiri dari selaput pendengar, tulang-tulang pendengar, dan saluran eustachius. Pada tulang pendengar terdiri dari 3 tulang, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini berfungsi untuk menangkap getaran dari gendang telinga dan diteruskan ke membran yang menyelubungi tingkap oval dan tingkap jorong yang ada di telinga bagian dalam. Oke, bisa kita lihat. Telinga tengah ini terdiri dari tulang-tulang pendengar, kemudian selaput pendengar, dan saluran eustachius. Nah,
Dari gendang telinga ini tadi menangkap getaran dari telinga luar, kemudian akan ditangkap oleh ketiga tulang. Tulang martil, tulang sanggurdi, dan tulang landasan. Nah, ketiga tulang ini tadi menangkap getaran yang akan diteruskan ke telinga bagian dalam. Nah, ini ada saluran Eustasius yang menghubungkan dengan mulut. Ini ada saluran Eustasiusnya. Saluran Eustasius ini ada katupnya. Biasanya saat kita menguap atau saat kita minum, makan, ini ada katupnya di saluran Eustasius. Kemudian selanjutnya adalah tulang dalam. Oke, tulang dalam berawal dari tingkap oval dan terowongan yang disebut dengan labirin. Bagian utama labirin adalah saluran gelung yang berhubungan dengan organ keseimbangan dan rumah siput atau kokela. Rumah siput merupakan saluran yang berlekuk-lekuk seperti terlihat seperti kayak siput ya, siput di SpongeBob. Di dalam rumah siput terdapat cairan limfa. Nah, kokela dilapisi membran yang terdiri dari ribuan sel respon berambut. Sel respon tersebut digetarkan oleh gerakan cairan yang ada di rumah siput itu tadi. Sel ini mengubah getaran di dalam cairan menjadi impuls dan mengirimkan melalui saraf pendengaran ke otak untuk diinterpretasikan atau diterjemahkan menjadi bunyi yang kita dengar. Jadi pada tulang bagian dalam ya, tulang bagian dalam ini terdiri dari ini ya, tadi rumah siput. Di dalam rumah siput ini terdapat suatu cairan atau yang disebut dengan limfa. Kemudian di rumah siput ini terdapat serabut-serabut saraf. Serabut-serabut saraf ini akan menerima getaran dari ketiga tulang tadi, kemudian akan diteruskan ke serabut-serabut di lapisan rumah siput. Kemudian getaran tadi akan menggetarkan limfa, cairan limfa, kemudian akan diteruskan ke otak. Nah, di dalam otak akan diterjemahkan menjadi suara atau bunyi yang kita dengar. Jadi cara kerjanya atau sistem kerja dari telinga ini sendiri dimulai dari telinga bagian luar, yaitu menerima getaran. Getaran diterima di gendang telinga diteruskan ke telinga bagian tengah. Di telinga bagian tengah terdapat 3 tulang, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi yang akan meneruskan respon getaran tersebut ke telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam akan diterima saraf-saraf yang ada di lapisan ini ya, kokela. Di dalam kokela terdapat limfa atau cairan, kemudian akan merubah impuls, kemudian disalurkan melalui saraf-saraf menuju ke otak. Nah, di otak akan diterjemahkan atau diimplementasikan ke dalam suatu suara bunyi yang kita dengar. Jadi seperti itu. Sekian praktikum untuk telinga dan suara yang telah saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.